Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir bin Akhyar, NPM 2203050060. Di sini saya akan membuat video pembelajaran materi STEAM untuk memenuhi tugas asesmen tengah semester genap 2024-2025 mata kuliah STEAM. Nah, yang pertama ada pendekatan STEAM. Pendekatan STEAM adalah model pembelajaran interdisipliner yang mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, arts, matematis. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta mampu memecahkan masalah melalui pengalaman berbasis proyek. Penerapan di sekolah dasar. Pendekatan STEAM sangat memungkinkan diterapkan secara komprehensif di jenjang sekolah dasar. Anak usia SD memiliki rasa ingin tahu tinggi, senang berkolaborasi, dan belajar melalui pengalaman langsung. Pembelajaran berbasis proyek adalah STEAM sangat sesuai dengan karakteristik ini. Nah, STEAM juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, kita bahas terlebih dahulu kelebihan dari STEAM. Yang pertama, menumbuhkan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas yang itu merupakan hal dasar yang harus dikuasai oleh siswa di abad 21 ini. Selanjutnya, meningkatkan motivasi belajar karena pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Nah, di sini relevan sekali dengan anak-anak SD yang masih belum bisa abstrak. Mereka belajar secara langsung dengan proyek-proyek yang disajikan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya, mendorong eksplorasi lintas disiplin sejak dini. Nah, pada mata pelajaran tertentu, kita belajar tentang 5 itu tadi, yaitu sains, teknologi, engineering, arts, dan matematik. Di semua, misal IPA, kita juga belajar kelimanya. Di matematika, kita juga belajar lima-limanya. Nah, di sini akan mempermudah pemahaman siswa dan mempercepat pemahaman siswa untuk memahami sebuah materi. Yang keempat, yaitu membangun keterampilan problem solving dalam kehidupan nyata. Dengan pembelajaran STEAM dan berbasis proyek ini, siswa terbiasa dalam memecahkan masalah. Nah, itu juga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Siswa akan mempunyai problem solving dalam kehidupan nyata dan dapat diterapkan. Yang kelima, melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, di sini tidak satu arah atau bisa dibilang ceramah dari satu arah dari guru. Kan, tapi di sini siswa ada terlibat dalam proses pembelajaran dan proses merancang pembelajaran itu sendiri. Karena di sini siswa dapat mengerjakan tugas proyek dan menyelesaikannya dengan seksama. Nah, itu tadi kelebihan dari STEAM ada 5 yang saya cantumkan. Sebenarnya masih banyak lagi kelebihan, tapi saya menyantumkan 5. Yang selanjutnya ada kekurangan dari STEAM itu sendiri. Bisa dibilang kekurangan, bisa dibilang hambatan atau tantangan. Yang pertama, membutuhkan kompetensi guru yang mumpuni dalam merancang pembelajaran lintas bidang. Nah, dalam menyusun pembelajaran lintas bidang dan mencantumkan 5 ilmu tadi, nah itu guru sekarang keterbatasannya itu. Dan kita sebagai calon guru dituntut untuk itu dan kita sendiri masih bingung dalam menyusun merancang pembelajaran lintas bidang. Sedangkan STEAM ini sangat dibutuhkan di era digitalisasi dan era abad 21 ini sangat dibutuhkan. Yang selanjutnya, nomor 2, memerlukan waktu dan perencanaan yang matang. Nah, di sini kita sebagai guru dalam menyusun pembelajaran berbasis STEAM ini
harus meluangkan waktu lebih ekstra dibandingkan kita mengajar secara ceramah dan tidak mempertimbangkan STEM ini. Nah, ini juga sebagai tantangan bagi kita agar bisa manajemen waktu dalam proses mengajar, merancang pembelajaran, menyusun media, dan lain-lain. Yang ketiga, keterbatasan alat, bahan, dan fasilitas di sekolah tertentu. Kita menyadari ketimpangan dari sarana prasarana di sekolah itu sendiri. Yang baik itu dari swasta, di negeri. Di negeri sendiri, di kota dan di daerah masih ketimpangannya sangat jauh dari segi sarana prasarana. Apalagi dari segi nanti SDM dari ibu guru, kompetensi dari gurunya itu sendiri. Sarana prasarana aja tidak mendukung, apalagi harus menyusun proses pembelajaran lintas bidang ini akan menguras tenaga energi dari Bapak Ibu guru dan itu sangat menjadi tantangan tersendiri. Yang keempat, penilaian hasil belajar yang lebih kompleks dan kualitatif. Nah, karena STEM ini menyakup lintas bidang dan berbasis proyek, itu penilaian belajar akan lebih kompleks lagi. Baik itu dari pemahaman siswa, dari hasil proyek, problem solving, sangat kompleks dan itu juga menguras tenaga pikiran dari Bapak Ibu guru itu sendiri. Nah, terima kasih sudah selesai. Itu tadi penjabaran tentang STEAM dan penerapannya di SD dan ada kelebihan dan kekurangan dari STEAM itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menampilkan itu hmm, kita akan menampilkan sebuah kerangka berpikir dari STEAM. Nah, di sini merupakan kerangka berpikir dari pengenalan konsep magnet melalui pembuatan kompas sederhana. Nah, kenapa saya mengambil ini? Karena siswa sekolah dasar masih sulit memahami konsep magnet karena dianggap masih abstrak dan tidak tampak secara kasat mata. Padahal magnet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam kompas, kulkas, speaker, dan sensor perangkat elektronik. Dengan mengenalkan konsep magnet melalui pembuatan kompas, siswa akan lebih mudah mengaitkan teori dengan praktek yang nyata. Nah, mari kita bedah satu persatu STEAM-nya. Yang pertama, sains. Sainsnya itu apa sih? Sainsnya adalah siswa mempelajari bahwa magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, dan dapat memengaruhi benda logam seperti jarum. Nah, jarum yang digosok magnet akan menunjukkan ke utara bumi karena bereaksi terhadap medan magnet bumi. Nah, yang kita pelajari sainsnya ini. Nah, apa sih teknologinya? Teknologinya yaitu kompas adalah alat navigasi yang bersejarah dengan prinsip magnet. Siswa belajar alat ini digunakan sejak lama sehingga hingga sekarang dalam berbagai teknologi seperti GPS dan alat pelacak arah. Nah, teknologi kompas ini dari zaman dulu sampai sekarang terus dikembangkan. Nah, ini dapat dikembangkan oleh teknologinya. Selanjutnya teknik. Nah, siswa merancang kompas sederhana dari bahan bekas seperti jarum, air, gabus atau kertas, dan wadah. Nah, mereka memahami proses membuat alat sederhana yang dapat berfungsi seperti alat ilmiah. Nah, di sini tekniknya itu adalah membuat kompas dari sederhana dari barang-barang yang bekas yang mungkin masih dianggap remeh sebelumnya. Nah, selanjutnya art seninya ini. Siswa menggambar arah mata angin, menghias kompas buatannya, dan membuat peta sederhana untuk aktivitas menjelajah dan menjelajah arah menggunakan kompas. Nah,
Sini setelah siswa merancang kompas, siswa mempraktekkan kegunaan kompas itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya matematik. Nah, siswa mengenal sudut dalam arah mata angin. Contoh nih, ada 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan mengukur arah jarum kompas dan memetakan perangkat arah berdasarkan rotasi alat. Nah, ini adalah kerangka berpikir dari pengenalan konsep magnet melalui pembuatan kompas sederhana yang kita bedah dari setiap streamnya, sains, teknologi, teknik, art, dan matematik. Nah, saya simpulkan lagi bahwa sains adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 5 bidang ilmu untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif sejak usia dini. Di tingkat sekolah dasar, penerapan STEAM dilakukan kegiatan yang menyenangkan, berbasis proyek, dan eksploratif. Seperti alat sederhana yang tadi saya sampaikan, yaitu ada kompas sederhana. Itu juga dapat menstimulus siswa dalam pembelajaran, terutama dalam menggunakan pendekatan STEAM itu sendiri. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada salah kata maupun masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.